Penjara itu bernama isi kepala. Ada jenis kelelahan yang nggak bisa disembuhkan cuma dengan tidur 8 jam. Kelelahan yang nggak muncul di fisik tapi bikin bahu kerasa berat dan dada sesak. Itu adalah kelelahan karena pikiran kita sendiri yang nggak pernah bisa berhenti. Dulu saya pikir teliti itu bagus. Saya pikir memikirkan segala kemungkinan adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri. Tapi pelan-pelan saya sadar ada garis tipis antara mempersiapkan diri dan menyiksa diri sendiri. Dan garis itu bernama overthinking. Overthinking itu kayak terjebak di labirin yang dindingnya terus bergeser. Kita masuk ke sana buat nyari jawaban, tapi yang kita temuin malah pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Misalnya, gimana kalau nanti saya salah ngomong? Apa mereka sebenarnya nggak suka sama saya? Atau, gimana kalau keputusan yang saya ambil hari ini bakal merusak masa depan saya selamanya? Anehnya, otak kita sangat kreatif kalau soal bikin skenario bencana. Kita jadi sutradara terbaik untuk film horor yang tokoh utamanya adalah diri kita sendiri. Kita bikin pratinjau kegagalan yang begitu detail sampai kita lupa kalau itu semua cuma fiksi. Kita memperlakukan ketakutan itu kayak ramalan, padahal itu cuma kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ada istilah namanya analisis paralysis. Kondisi di mana kita terlalu banyak mikir sampai kita nggak bisa gerak sama sekali. Kita pengen melangkah, tapi kita sibuk ngitung berapa banyak batu yang bakal bikin kita tersandung. Kita pengen mulai sesuatu, tapi kita sibuk mikirin kritik orang yang bahkan belum tentu nonton karya kita. Pikiran kita seringkali jadi musuh paling kejam. Kita tahu persis di mana titik lemah kita. Dia tahu memori mana yang paling memalukan buat diputar ulang pas kita lagi mau tidur. Dia tahu cara bikin kita ngerasa kecil di tengah keramaian. Overthinking itu adalah penyakit terlalu banyak waktu, dalam tanda kutip. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu di masa lalu, nyeselin hal-hal yang udah nggak bisa diubah. Membedah percakapan yang udah lewat sambil mikir, harusnya saya tadi nggak ngomong gini deh. Atau kita terlalu banyak di masa depan, nyoba ngontrol hal-hal yang belum terjadi. Kita nyoba ngerapiin jalan yang belum kita injak. Hasilnya, kita kehilangan satu-satunya tempat di mana kita sebenarnya hidup. Hari ini, detik ini. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita sendiri daripada kenyataan yang sebenarnya. Bagian yang paling pahit buat diterima adalah kenyataan bahwa kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain tentang kita. Kita nggak bisa ngontrol hasil akhir dari semua usaha kita. Dan yang paling penting, memikirkan sesuatu secara berlebihan nggak bakal bikin hasilnya jadi lebih baik. Memikirkan masalah berulang-ulang itu kayak duduk di kursi goyang. Kamu bergerak, tapi kamu nggak pindah kemana-mana. Kamu cuma ngebakar energi tanpa ada proses yang nyata. Jadi, gimana cara keluarnya? Caranya bukan dengan maksa pikiran buat berhenti, karena itu mustahil. Caranya adalah dengan sadar kalau kita bukan pikiran kita. Pikiran kita itu kayak awan yang lewat di langit. Dia bisa gelap, bisa mendung, bisa badai. Tapi kita adalah langitnya. Langitnya tetap ada di sana, luas dan tenang. Gak peduli seberapa berisik badai yang lagi lewat. Kita harus belajar buat bilang ke diri sendiri, oke, saya dengar pikiran itu, tapi saya nggak harus percaya sama dia. Kita harus mulai berani buat melangkah, meskipun dengan kepala yang masih agak berisik. Karena kejelasan itu nggak datang dari berpikir, tapi dari bertindak. Overthinking itu ujian untuk kepercayaan diri. Ujian buat tahu apakah kamu lebih percaya sama skenario buruk di kepalamu, atau sama kemampuan kakimu buat jalanin apapun yang ada di depan. Pada akhirnya, hidupmu nggak bakal berubah karena apa yang kamu pikirkan. Hidupmu berubah karena apa yang kamu putuskan untuk lakukan. Meskipun tanganmu masih gemetar dan kepalamu masih penuh dengan pertanyaan, gimana kalau, gimana jika? Lakuin aja dulu, biarin kepalamu berisik, yang penting kakimu tetap melangkah. Thank you.